بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, langsung aja kita mulai dulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian silakan buka halaman yang kemarin ya, yaitu huruf lin. Baik, sebelum kita masuk di sini, saya juga bawa yang jilid yang kedua ya, atau kelas tajwidnya. Di sini saya akan bacakan sedikit definisi daripada matlin. Supaya ada gambaran juga ya. 60. Matlin ya. Matlin ya teman-teman ya. Jadi memang ada huruf lin itu ya waw atau ya sebelumnya fathah itu kan huruf lin ya. Tapi ternyata kalau matnya itu dia akan dibaca ketika waqaf saja. Jadi huruf lin ini kadang juga di awal kata, ada juga di tengah, ada juga di akhir. Tapi kalau kita pengen baca maka ya harus waqaf. Mau nggak mau harus waqaf. Sini ya. Saya akan bacakan bismillah. Matlin adalah huruf berharokat fathah. Nah, fathah ya. Bertemu ya sukun atau waw sukun. Jadi harokat fathah bertemu dengan waw atau ya sukun. Setelahnya huruf berharokat yang disukunkan karena waqaf. Jadi syaratnya apa? Harus waqaf. Tapi kalau di tengah-tengah maka dia tetap hurufnya huruf lin, ya kan? Huruf lin, tapi apa? Nggak dibaca mat. Kan nggak mungkin kita baca apa misalkan yang di tengah-tengah ya. Susah juga cari contohnya nih yang tengah-tengah nih. Ya pokoknya ketika dia di tengah tetap dia huruf lin, tapi ingat dia nggak dibaca mat, nggak dibaca matlin. Kapan dibaca matlin? Ketika apa? Waqaf. Ingat setelahnya huruf berharokat yang disukunkan karena waqaf. Contoh khaufin itu kan berharokat kasroten ya. Tapi apa? Karena kita waqaf maka baru dibaca apa? Matnya dibaca matlin. Dan di sini berapa? 2, 4, 6. Makanya nanti kalau kita praktek di surah Quraisy itu li'ilafi Quraisy boleh 2. Atau li'ilafi Quraisy atau 6. Li'ilafi Quraisy. Nah, seperti itu ya. Kalau Dr. Aiman, beliau ini kan 2 harokat. Ini 4, ini Afwan ini 6 ngitungnya beliau. Tapi kalau kita pengen agak cepat sih liila fi Quraisy 6 harokat dan seterusnya ya. Jadi itu ingat karena waqaf. Karena waqaf. Hurufnya berharokat tapi karena kita waqaf maka dibaca matlin ya. Adapun ketika dia di tengah-tengah maka nggak boleh. Misalkan coba lihat contoh 59 teman-teman. Di sini ada ausati. Jadi nggak boleh baca ausati, nggak boleh. Maka dia lanjut ya, ausati atau aidiyahum. Ya enggak? Jadi nggak boleh dibaca aidiyahum. Kenapa? Karena dia tidak waqaf atau kita nggak berhenti. Nah, fa'abau. Kalau ini mah tetap ya 2 harokat. Kenapa? Nggak ada huruf setelahnya yang kita waqafkan. Bainahum. Jadi nggak boleh bainahum, nggak boleh. Berarti di sini apa? Dia hanya ada huruf mat saja. Tapi kalau huruf margi afan, apa nih? Huruf lin. Kalau matnya harus waqaf. Tadi juga saya cek di kitab di 3 referensi sih. Pertama ini, kemudian yang kedua juga di Mahir Tasin, yang ketiga juga di Tuhfatul Atfal. Dan sama definisinya. Syaratnya apa? Harus waqaf. Baru di matnya dibaca. Ya, baru dibaca. Nah, contoh di sini apa? Marroten. Nah, ini kan marroten. Di sini apa? Ada nunnya harokat kasroh ya. Harokat kasroh. Kemudian apa?
kita sukunkan, maka apa? Marratain. Nah, seperti itu ya. Kalau dia di depan susah, tausiyah, nggak bisa tahu. Nanti berarti takutnya apa? Beda arti dia. Kalau dipisahkan, tahu, maka harus tausiyatan, karena dia itu satu kata dan seterusnya. Tu tahu. Tapi ingat harus ada huruf yang berharokat setelahnya, baru kita wakafkan. Itu disebut dengan madlin. Kalau tak tahu nggak ada, ya. Tak tahu ya harus dua harokat, nggak mungkin tak tahu, nggak ada, ya, nggak ada. Atau di atasnya lagi fa'abau, nggak ada, ya, nggak ada. Harus fa'abau. Kenapa? Karena di sana itu adalah apa? Hanya alif saja, alif namanya yang bundar, domir mustatir. Mustadir, afwan, mustadir. Seperti itu ya. Type, teman-teman. Uh, halaman 58 ya. Huruf lin. Nah, makanya di sini dia bahas hanya huruf lin saja, bukan matlinnya, bukan matnya. Jadi ingat yang dibahasanya huruf lin. Tapi untuk huruf lin ingat kadang juga di awal, tengah ataupun di akhir. Ya, type. Huruf lin, huruf waw atau huruf ya sukun yang didahului oleh berharokat fathah. Ya sukun atau waw sukun sebelumnya fathah. Atau fathah bertemu waw sukun atau ya sukun. Baik, ikuti saya ya. Bismillah. Dan satu lagi teman-teman, kalau waw itu dibacanya u, ya. Au. Jangan kayak o. Memang dia agak-agak ya tengah-tengah lah. Au. Tapi di sini empat apa? Au. Ya. Terus yang ya juga dibaca i, ya. Ai nama kuntum, ya. Bukan ai. Karena kalau kita lihat juga Martin memang dia ya mirip-mirip dari apa? Dari A ke E juga ya. Kalau Martin. Baik, ikuti saya. Au ai au ai bau bai. Nah, pakai u ya. Bau bai. Tau tai. Thau thai. Jau jai. Hau hai. Khau khai. Khau khai. Dau dai. Zau zai. Rau rai. Rai. Baik. Rau rai. Zau zai. Sau sai. Sai ya, pakai i. Sau sai. Shau syai. Sau sai. Ini dia apa namanya? Istilah khussadagtin qidh. Maka dia ya lebih diangkat saja yang lidah bagian belakang. Sau sai. Bau boy. Nah, ini juga harus tepat pas nih. Dotnya ingat seperti biasa ya. Ya lidah bagian kiri tempelkan sama gigi geraham, pangkal gigi geraham. Bau boy. Pau poi. Pau poi. Zau voi. Ingat, vo ini sama kayak dal dia. Tapi ingat, sifatnya berbeda. Dia tidak ingat, vo itu sama kayak tadi, sama kayak sot tadi, makanya dia diangkat ya. Tetap dia sama kayak dal, tapi ini juga diangkat. Kalau dal kan biasa, zau, zai. Kalau ini apa? Zau, voi. Nah, bisa ulangi. Zau, voi. Zau, voi. Au, ai. Au, ai. Gau, goi. Gau, goi. Teman ingat sekali lagi qaf ya kaku ya. Maka
cara saya apa? Saya sambung aja. Fau, fai, qau, qai. Kalau sambung saya bisa. Tapi kalau start dari qaf itu saya agak susah, walau alam ya. Kenapa? Kecuali dia kadang juga kalau dikata dan dia berharakat fat dhammah maka saya bisa. Atau disambung lah li ila fi quraish itu mudah. Tapi kalau qaf start dari awal kaku. Harus kadang lama baru. Baik, nah, sini saya sambung aja ya. Fau, fai, qau, qai. Qau, qai. Ulang ya. Fau, ingat fau sama fai. Sama qau sama qai, qai ya, yang qai. Pakai i, ingat pokoknya yang waw, u, yang ya, i. Baik. Fau, fai, qau, qai. Qai. Kau, kai. Nah, di sini apa? Ada hamasnya ya, namanya. Kau, kai. Lau, lai. Mau, mai. Nah, mau. Mau kan bahasa Indonesia ya, mau ya. Pakai apa? O atau u? Pakai u kan. Tapi kalau lam ini mah bukan ini ya, enggak ada kaitannya maksudnya ini. Makanya aslinya wow itu ya u ya, bukan o ya. Ya juga aslinya i ya. Memang dia ya agak-agak condong ke ini sedikit, condong ke e gitu. Baik. Mau, mai. Nau, nai. Nau, nai. Ingat sekali lagi ketika waw sukun monyong ya. Nau, nai. Waw, wai. Hau, hai. Hau, hai. Khau, khai. Khau, khai. Yau, yai. Yau, yai. Hau, hai. Hau, hai. Baik, ini ya. Dan kita ambil juga contoh. Baik, teman-teman, soal ini gampang, intinya adalah waw itu u, kemudian ya sukun adalah i. Ya, cara bacanya walaupun dia kadang-kadang juga agak-agak miring memang ya, agak miring sedikit. Yang u kadang mirip ke o sedikit, yang ya itu kan i tapi kadang juga mirip-mirip ke e. Maksudnya, tapi ingat jangan sampai e ya. Tahu, tai misalkan gitu ya, misal. Untuk yang asal yang ini yang akhirannya ya itu pakai i atau pakai y, karena menurut saya beda ya. Cai, tahu, cai atau tahu, cai. Tahu. Ditekankan ke i atau ke sebatas permukaannya cai. Tahu, cai, tahu, cai. Ini ini yang sudah saya ini teman-teman ya pelajari. Emang madlin tuh aslinya dia kan waw ya, memang dia berbeda. Kalau yang waw itu kan lebih ke u gitu. Tapi ingat dia mungkin dia lebih condong ke o sedikit, tapi ya misalkan tahu itu kan kayak kita dengarnya pakai ya o gitu. Tapi yang dulu sama Mas Syekh itu beliau bilang apa? Kalau nggak salah tuh tidak ada o ya, nggak ada o. Apakah juga yang e juga nggak ada. Kecuali nanti ada di apa namanya di beberapa qiraah ya, yang e itu ya, ini kan yang i ya, tahu, tai, pakai i. Nanti ada di beberapa namanya nanti disebut apa? Imalah. Itu apa imalah tuh miring atau condong lah. Makanya apa? Bismillahi majri re. Pakai e ya. Aslinya kan bismillahi kalau diharapkan ro ya. Majroha, tapi dibaca majriha apa kasroh ya, saya lupa. Bismillahi majriha wa musa. Coba buka. Ro atau ri? Ro ya. Berarti bismillahi majroha aslinya ya. Kenapa di malah walau alam ya. Tapi ada beberapa ya, bismillahi majriha. Gitu. Dan juga nanti di
Qiraah yang lain juga ya, nanti teman-teman nanti belajar juga kalau pengen. Ya itu kita sering dengar tuh ya. Wasyamsi wadduhiha. Ya, wadduhi. Nah, itu kan ha ya. Wal laili idza saji dan seterusnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Agak ngeri ya. Qali. Tapi ala kulli hal ada nanti yang dibaca imalah. Makanya dia agak miring imalah. Nah, tapi di sini apa? Ingat dia bukan imalah. Dia lin ya. Tahu, tai. Tapi itu ya teman-teman ya. Dan tadi juga yang pertama tadi kita udah bilang, jadi di sini huruf lin, dan huruf lin ini teman-teman kalau dia wakof, nah baru dia berlaku matnya. Ya, baru dia berlaku. Tapi di akhir-akhir ya, kalau di awal-awal ya pasti nggak akan bisa. Contoh di sini. Ausati, kalau berarti apa? Ausaqo. Maka apa? Matnya tetap huruf linnya tetap apa? Lanjut. Artinya apa? Nggak boleh ausat, nggak boleh. Tadi udah kita jelaskan ya. Type. Sekarang baca bareng dulu teman-teman, ya, baca bareng. Baru nanti satu persatu ya. Type. Barakallahu ingat suaranya diangkat, yang lantang, biar cepat bisa insyaallah. Type. Tafadhalu 1 2 3. Au ai. Terus bai. Tau tai. Thau thai. Jau jai. Hau hai. Khau khai. Dau dai. Zau zai. Rau rai. Zau zai. Sau sai. Shau shai. Sau sai. Dau dai. Au ai. Dhau dhai. Au ai. Gau ghai. Fau fai. Au ai. Kau kai. Lau lai. Mau mai. Nau nai. Wau wai. Hau hai. Khau khai. Yau yai. Hau hai. Hai. Makanya dia dibaca juga ada tuh beberapa contoh dalam Al-Qur'an hai ya. Hai kalau berhenti itu ada. Baik. Itu ya masih bisa insyaallah. Ulang satu kali lagi ya. Ingat waw dibaca u, ya dibaca i ya. Type 1 misalkan afan au ai. Nah, au bukan ai. Sama kayak apa? Li'ila fi Quraisy. Rais bukan li'ila fi Quraisy misalkan. Ini kalau pakai e ya. Atau khauf. Jadi bukan khauf, bukan o. Tapi apa? Pakai u. Pakai u. Yang wawunya, yang ya-nya pakai i. Baik. Silakan satu kali lagi baru satu persatu. Baik, 1 2 3. Au ai bau bai tau tai thau thai jau jai hau hai khau khai dau dai zau zai rau rai zau zai sau sai shau shai sau sai dau dai tau tai dhau dhai عو عي غو غي فو في قو قي كو كي لو لي مي نو ني واو وي هو هي خو خي يو يي حو حي 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 بارك الله فيكم. Nah, di sini Bapak. Terus dulu. Suaranya diangkat ya, biar lebih inilah, lebih jelas. Au, ai, bau, bai, tau, tai, sau, sai, jau, jai, hau, hai, hou, hoi. Ulang, hau, Hau, hou,
ininya monyong ya. Khau. Nah, ulangi. khâu hay đâu đây dâu dây râu rây dâu dây sáu say sâu say sâu xoay lô lôi cô quay Ulangi. cô quay dâu rồi áo anh cô rồi phao phai khâu khoai khâu khay lâu lay mau may nấu nay Ulangi. Mau main main ya. Makanya nanti ada nanti yang namanya apa? Maisarah. Tapi kalau itu kan pakai e ya kalau ditulis apa namanya bahasa Indonesia ya, maisarah. Tapi kalau di ininya maisarah. mau may nấu nay wow quay hâu hay khâu hay Khoi. khoai dấu dây hâu hay Ingat, usahakan lebih jelas i-nya ya. I-nya lebih jelas. Walaupun mungkin kita dengarnya kayak sedikit ya. Kalau kita dengarnya. Terus áo anh mau may nấu nay ulangi hamasnya. hâu hay nấu say dấu dây hâu hay khâu khoai nấu đây dấu dây rau roi dấu dây sáu say sáu say pháo khoai lố lôi pháo oi lố lôi Ulangi. lố lôi Nah, bo tuh ingat jangan sampai dia apa namanya? Kayak kampung di sini ya. Jadi bau boy. Ulangi. lố lôi Terus áo ai gốm gôi pháo quay áo oi khâu khay lâu lay máu may nấu nay quáo quay hấu hay khấu phơi dấu dây hấu hay hau hai. Memang teman-teman dengarnya kayak o ya. Kalau yang misalkan hau kayak o itu kan hau hai. Nanti ada juga di dalam Al-Qur'an wa wa id au haitu bukan haitu. Wa id au haitu ilal hawarid. Baik, terus berikutnya ấu hay gấu bay thấu hay sáu say dấu dây hấu hay khấu phơi dấu dây dấu dây râu roi dấu dây sáu say sáu say sáu phơi dấu dây tấu phơi dấu dây lebih tebal zau zoi. dấu dây áo ai râu roi khấu phây khấu phây khấu khay lâu lay máu may nấu nay quấu quay hữu thì khấu phây dấu dây khấu hay Hai. Baik. Terus berikutnya âu ai bấu bay thâu thay sau thay dấu dây hậu hay khấu khôi dấu dây dấu dây râu roi dấu dây sau say sáu say sâu say dấu đôi khấu khôi dấu đôi áo ai râu roi pháo phai áo oi thâu thay lâu lay mau may nấu nay quâu quay hữu hay khâu khôi dấu dây hấu hay Baik. Terus bầu bay thâu thay pháo tay dấu dây hậu hay khâu khơi dấu
lay, lau, lay, rau, roi, zau, zay, sau, say, shau, shay, phau, phoi, bou, boi, bấu, coi, gấu, goi, Ulangi. Zau. gấu, goi, ang, ai, gấu, goi, phau, phai, âu, oi, khâu, khay, lâu, lay, mau, may, nau, nay, quau, quay, hâu, hay, khâu, phơi, dâu, dây, hâu, hay, Terus Âu, ai, bấu, bì, sâu, xì, sâu, xì, dấu, gì, âu, hay, khô, phơi, dấu, gì, dấu, gì, âu, rồi, dấu, gì, sâu, xì, sâu, xì, sâu, xoay, ngâu, lôi, âu, oi, ngô, lôi, áo, ai, ngô, lôi, phâu, phây, âu, oi, câu, cây, lâu, lây, ngô, mình, nâu, mình, quâu, quay, câu, hay, khô, phây, dấu, gì, khâu, hay. yai. Terus terakhir Âu, ai, bấu, bầy, sau, say, sâu, say, dâu, dây, hâu, hay, khâu, khơi, dâu, dây, lâu, dây, râu, rây, dâu, dây, sâu, say, sâu, say, phâu, phơi, shortnya ulangi. phâu, phơi, gấu, gôi, gấu, gôi, phâu, phơi, gấu, gôi, ong, ai, gấu, gôi, phâu, phây, phâu, phơi, khâu, khay, lâu, lây, mau, mây, nâu, nay, quấu, quay, hâu, quay, khâu, phơi, dâu, dây, hâu, hay. Hau, hay. Baik. Yang tadi sedikit teman-teman ya, yang ghain ya. Jadi tetap ghain itu kan juga termasuk huruf sila ya, maka harus pas juga yang ketika wawu tuh. Ghau, ghai, ghau, ghau, ghau. Nanti ada banyak contohnya ya. Ghau, ghai. Baik, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita latihan ya, latihan di huruf lin. Baik. Jadi kita sudah masuk kepada latihannya dan alhamdulillah insyaallah diambil dari contoh-contoh dalam Al-Qur'an. Kalau yang simpelnya apa? Ada di surah apa? Quraisy ya. Li'ilafi Quraisy. Quraisy pakai i. Ilafihim rihlatas syita'i was-shayf. Nanti pakai i teman-teman ya. Jangan pakai e. Shayf. Falyabudu rabb hadzal bait. Bait. Baitun. Cuma agak beda. Kalau kita belajar bahasa Arab, saya bilang baitun. Nah, kalau bahasa Arab ya, baitun. Tapi kalau di sininya ya bait, bait, bait. Kemudian wa amanahum min khauf, khauf. Maksudnya ingat sila itu tetap dia apa? Kuat ya, dia nggak akan berubah kalau sila. Kuat dan juga apa? Linnya itu tadi, yang karena dia wau maka u. Apa tadi? Wa amanahum min khauf, khauf. Baik. Bismillah. Ikuti saya. Bismillah. Awsati, 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 awsati,
Walau alam. Karena memang beda teman-teman ya. Kalau yang pakar di bidang qiraah sama yang di syariah. Kalau di syariah ya hanya belajar musiki, usul fiqh, dan juga mungkin belajar tafsir juga, tapi nggak memperdalam. Jadi semuanya dipelajari. Tapi kalau qiraah itu benar-benar itu, benar-benar gunahnya, benar-benar. Bisa jadi Ustaz ini mungkin juga sesuatu juga. Karena beliau kan sebagian mungkin dari hidung, sebagian kalau kita suruh beliau store ke pakarnya ya. Tapi kalau kita mungkin, wah ya, Masya Allah keren gitu. Tapi emang bagus. Mungkin ya standar lah ya. Hah? Apa itu? Pastinya belajar ilmu syar'i lebih utama ya. Karena dia apa? Ya kayak akidah. Jadi jangan sampai apa? Faham ilmu Quran tapi apa? Nanti jadi orang Syiah atau jadi sufi atau jadi yang lainnya malah berbahaya. Makanya apa? Lebih baik syariah baru apa? Nanti apa? Qiraah. Dan itu kan juga kan bagian dari ilmu syar'i. Cuma kalau belajar tahsin biasa maksudnya dia tidak terlalu dalam ya. Jadi hanya ini doang, hanya sekedar ini yang penting bacaan standar lah, kalau standar bisa jadi imam, ainnya sudah pas, enggak dari apa namanya? Enggak dari guna a atau nah, itu sudah standar. Cuma kalau pengen langsung yang benar-benar fokus, nah ada juga. Ya. Tapi kalau saran saya ilmu maksudnya dalam artian semuanya ilmu agama ya, maksudnya ilmu saya lebih penting. Karena saya ikut teman-teman dulu merasakan ya, pulang-pulang dari Bogor itu ya kita ngajar tahsin apa. Tapi kalau ditanya fikih itu bingung kita guru nanya, Afan, Ustaz, berapa rukun wudu? Waduh. Berapa rukun sholat? Waduh. Bagaimana tata cara wudu? Waduh. Karena kita bingung, karena kita fokus di tahfidz, kita nggak ada ini. Makanya saya ini di khusus saya ngajar di khusus, saya ngajar di mana yang ilmu syar'inya. Kita kejar supaya nggak ini. Ya, kan usul fiqh juga kan penting itu. Apalagi usul tafsir. Jadi nggak boleh ngarang menafsirkan seperti itu ya. Tapi semuanya penting. Tapi nah, makanya ada istilahnya al-aham yang lebih penting itu yang kita pelajari ya. Baik, kita habiskan dulu Fir'auna. Syu'aiban. Ini apa? Nabi Syu'aib ya. Syu'aiban. Ghauran. Bighaidhihim. Afwan. Bighaidhikum. Afwan. Fawqakum. Di'faini. Qaumun. Alqaitu. Qaitu ya. Pakai i. Alqaitu. Qaumun juga pakai u. Qaum. Di'fan. Kadang bisa, kadang enggak sih guru. Pokoknya qaf ini teman-teman maaf saya aku. Kadang harus ancang-ancang. Seperti itu. Baik, tafadhol. Jadi kalau yang link yang wow itu kita menekan sama kayak rumah gitu. Ya, fawqakum. Jadi kalau yang ya juga seperti kita kasrokan. Kita tarik ke bawah. Ya. Sebentar dulu. Syai'an ya. Ya, karena kan dia i dia ya, karena dia i. Qoi. Ya, syai'an, apa namanya? Bibir bawah diturunkan. Maksudnya dipaksa turun. Jangan syai'an, agak susah juga ya kalau syai'an. Bisa sih dia i, cuma dia enggak akan sempurna. Makanya itmamul halakat itu penting, karena kalau enggak nanti dia kan kadang guna terus ya. Kadang juga. Makanya harus cepat. Syai'an dia enggak guna. Bisa juga enggak cepat, tapi sini ingat sini lin ya.
Kalau madlin, kapan kita baca madlin? Ketika waqaf. Ingat, madlin itu dibaca ketika waqaf. Kalau dia di tengah-tengah maka nggak nggak boleh, teman-teman. Misalkan yang teman-teman berdua, aidiyahum, nggak boleh, ya nggak boleh. Kecuali kalau teman-teman berhenti di ayatnya, ayat aid, baru bisa tuh, bisa. Tapi kan maknanya nanti pisah. Aidiyahum, tangan-tangan mereka. Ayatnya tangan. Kalau ain itu berapa harakat? 2, 4, 6. Oh, jadi au panjang. Bisa kalau kita wakaf, tapi ya Ya kalau misalnya di akhir di akhir ada huruf mati yang terbuka jadinya. ya. Konsonan jadinya. Contoh misalkan khaufin. Nah, ingat intinya adalah apa? Setelah huruf eh, lin itu ada huruf yang berharokat, tapi apa? Karena kita wakaf atau berhenti, barulah apa berlaku madlinnya. Tapi kalau enggak akan berlaku. Li'ila fi quraisin ila fi, enggak akan berlaku. Matnya enggak berlaku. Tapi kalau di akhirnya itu misalnya au, Enggak ada. berarti nggak punya harokat ya. Enggak ada harokat. Au. Au. Tapi dia ingat, tetap dia huruf lin, tetap huruf lin hurufnya. Tapi kalau matnya enggak masuk, ya. Au sap. Apalagi yang contoh nomor 3 ya. Fa'abau. Fa'abau. Enggak boleh. Fa'abau. Enggak boleh. Kenapa? Karena enggak ada huruf yang berharokat setelah madlin. Nah, ini baris kedua paling kiri. Tahu. Ta'thau sama juga. Udah berarti dia Ta'thau. Ya, bukan. Ta'thau. Hanya huruf lin saja kan? Waw kan? Sebelum fathah. Kecuali ada setelahnya huruf yang berharokat dan kita waqaf atau berhenti. Kayak tadi li'ila fi quraisin. Ya kan? Maka kalau kita
Baik, sudah teman-teman, sebelum lanjut ya, saya teringat kaidah dulu kita Mandhumah ini Syekh Sa'di, Mandhumatul Qawaid Fiqhiyah ya. Jadi teman-teman supaya lebih besar pahalanya, maka niat salat sunahnya boleh double 2 atau 3 kali niat. Misalkan tadi kan sambil nunggu azan ya, bisa teman-teman wudu terus apa niatkan sholat sunnah wudu dan kembali sholat sunnah itu mutlak itu ya, jadi beda double pahala. Kalau teman-teman misalkan pulang ke rumah kesini bisa ke masjid, maka langsung aja niatkan 3 sholat langsung, sholat sunnah wudu, apalagi sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah qobliyah 3 boleh. Boleh kan? 3 Boleh. Jamak di zaman ya. Kalau bisa juga boleh. Sholat sunnah dulu, pas sunnah ke masjid, pas sunnah ini. Itu kan lumayan lama waktunya kan. Tapi ya fadl. Tapi kalau pengen simpel itu boleh. Ya, tapi yang sifatnya sunnah ya. Kalau yang wajib itu nggak boleh kecuali jamak. Jamak kan boleh diniatkan kamu. Ada kaidahnya. Wa in tasawal amalan ijtama'a wa fu'ila ahaduhuma fastami'a. Kalau ada dua amalan yang sama tapi yang sunnah ya, maka apa? Boleh dijadikan satu. Jadi biar teman-teman maksudnya bukan enggak perlu ya, maksudnya biar lebih simpel waktu kan di 2 rakaat tapi niatkan tuh sholat sunnah wudu, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah apa? Qobliyah. Enggak perlu. Ya, yang penting jangan mewakili sholat ya. Jangan mewakili sholat. Ya, aku sholat dah saya wakili nggak ada ya. Nah, masing-masing. Atau tamat sholat nggak ada tamat sholat. Tamat sholat. Khatam maksudnya, khatam sholat tuh nggak ada. Tapi dulu teman-teman sedikit nih cerita, saya dulu punya kawan ya, kelas berapa saya lupa tuh, yang saya SD lah. Dia disuruh sholat ya sama bapaknya. Saya lupa apa bapaknya yang ini kali yang ditanya semua orang, ayo sholat. Saya sudah tamat katanya, maksudnya saya sudah selesai. Padahal masih hidup. Dia mungkin dia lupa atau dia nggak tahu ya. Sudah tua ya. Seperti itu. Dan tadi juga sih tadi yang ditanyakan sama Mas Aki itu mana yang lebih utama, belajar ilmu syar'i atau qiraah? Sebenarnya apa? Qiraah itu apa? Bagian dari ilmu syar'i ya sebenarnya ya. Tapi kalau pengen fokus itu dipisah lagi dia sebenarnya. Maksudnya ilmu syar'i itu sendiri ya fikih, hadis, apalagi tafsir dan lain sebagainya. Itu kan ilmu syar'i. Kalau ilmu qiraah, cara baca Quran khusus itu tafadhol kalau pengen dia lebih fokus gitu ya. Cuma mana yang lebih utama? Pastinya apa? Yang lebih penting apa tuh? Ada tuh kaidahnya fa'in tazaham adamul masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Kalau dua maslahat bertemu teman-teman, maka dahulukan mana yang lebih utama. Sama-sama wajib ini. Ya udah, maka mana yang paling wajib? Kayak misalkan nih, puasa Ramadan atau puasa nadar, sama-sama wajib. Maka kalau datang bulan Ramadan ya ini dulu, bulan Ramadan dulu, walaupun nadar juga wajib. Seperti itu ya. Atau yang lain lagi misalkan apalah, sumpah puasa ya kan, sumpah kalau saya lulus sumpah nadar ya, saya akan berpuasa, maka dia wajib. Tapi kalau datang Ramadan maka pasti apa? Ramadan dulu baru nadar. Enggak boleh nadar karena dia ini nomor 2 bahasanya. Walaupun Jawa wajib. Jadi dahulu yang penting baru yang yang terpenting baru yang penting. Terus ke bawah. Jadi jangan nanti apa? Sholat tahajud full sungguhnya kelolosan ya. 14. Ya, pembalasan. Terbalik ya. Jangan bangun jam 3 sholat tahajud terus 10 menit sebelum azan tidur. Mau bangun jam 6 misalkan.
jangan. Tapi kalau nanggung mah jangan tidur. Ya apalah gitu kan. Baca Quran, zikir. Jadi makanya apa? Sekarang wajib sama sunnah ketemu kan? Maka apa? Jangan yang sunnah full, tapi yang wajib ketinggalan. Itu tidak salah. Harusnya apa? Yang wajib dulu baru yang sunnah. Tapi tanpa kita meremehkan pastinya ya. Yang sunnah tetap kita kerjakan. Nah itu juga akan menambah pahala ya, menambal kekurangan yang ada di sholat wajib. Baik, tadi kita sudah baca halaman 69 itu lin, ya huruf lin sekali lagi waw ya. Tapi kalau dibaca mat itu kapan? Ketika waqaf 2, 4, 6 harokat. Ya. Nanti kita bahas yang ini. Insyaallah target bulan sebelum Ramadan ya. Insyaallah kemudian bisa sebelum Ramadan kita selesaikan. Nanti baru setelah Ramadan, nah baru kita ini. Berarti sudah berapa bulan Pak sama saat ini belajarnya? Dari April ya. 6 April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September salamnya. Iya. Oktober ya. 6 lebih sedikit ya. 6 lebih sedikit ya. Padahal selesai berapa bulan? 9 bulanan ya. Intinya setahun nggak apa-apa ya. Selesai ini pindah ke sini, selesai ini nanti kita pindah ke Tuhfatul Atfal. Nanti ada bukunya ya. Tahu kan Tuhfa kan? Tahu kitab Tuhfatul Atfal. Sama juga kitabnya juga sama kitab. Tapi dia lebih pakai matan itu memperdalam lagi. Selesai baru kita menghafal 2, nanti menghafal matan sama menghafal setoran Al-Quran. Berapa sampai situ berapa lama ya? Hah? Berapa lama sampai ke situ? Apa itu? Sampai ke selesai sampai ke patokan paling. Itu kan. Tapi kalau dari segi tipisnya sama kayak ini tipisnya sama. Kalau itu malah lebih cepat biasanya. Kalau sedangkan kita belajar tentang panjang pendek dan sebenarnya sudah kita pelajari di sini sudah sebenarnya. Cuma biar teman-teman gampang lagi, biar lebih simpel lagi cara menghafal huruf idgham. Jadi nggak perlu dihitung-hitung menghafal huruf ikhfa, nggak perlu dihitung-hitung ribet, tinggal sebut bait selesai. Ada yang lebih ke sana. Harus menghafal. Siapkan pokoknya tenaganya disiapkan ya, otak juga siapkan. Baik, silakan baca bareng teman-teman, baca bareng dulu ya, baca bareng. Baru disebut satu. Baik, halaman 59, 1, 2, 3. Awsati aydiyahum fa'abau bainahum tawsiyatan marrataini tu'taruhu ta'tharu najauta jaydika hawlakum awhaytu khawdin bi khaylika ghadawta ladayhim adharu yu'dhayna yarawna quraishin tujzawna zayghun fasawfa asaytum yakhshawna syai'an asawka sayhatan tardawna qadayta taw'an khairan fir'auna syu'aiban ghawran bighayrikum fawqakum di'faini qawmun alqaitu. Mungkin teman-teman yang baru datang, jadi ingat matlin itu ya hurufnya ya sama wawu. Untuk yang wawu dibaca u teman-teman ya, dibaca u. Untuk yang ya apa dibaca i. Sama kata tadi siratal ladzina an'amta 'alaihim, enggak ada baca 'alaihim. Cuma kadang-kadang mirip e ya, walaupun dengannya mirip e. Nanti cek Dr. Aiman ya, Dr. Aiman ya. Beliau baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
Ghairi juga sama, bukan ghairil. Tapi apa? Ghairil maghdubi alaihim. Sama juga ya? Alaihim, bukan alaihim. Nanti cek tuh, kayaknya ya nantilah kita ini beliau nanti saya share ini ya. Yang azan betul, Aiman. Yang azan gimana? Azan hayya. Ya azan juga sama, pakai i ya. Hayya 'alas shalah. Hayya. Ya. Karena teman-teman engkau ditulis kita pisah ya. Ha. Kalau ya pastikan ibarat berapa? Dua huruf. Pertama apa? Sukun. Yang kedua apa? Mutaharrik, berharokat. Maka apa? Ha fathah kan ketemu dengan iya. Maka hayya 'alas shalah. Coba cek nanti azannya Makkah itu. Tapi bisa disebut hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau hayya 'alal falah agak lain juga ya. Hayya 'alal falah. Makanya memang ya itu kalau yang boleh mati memang aslinya iya. Aslinya i. Mungkin Allah karena kita dengar yang mirip ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dah akhirnya. Tapi itu ingat kalau waw kalau iya i. Nanti kalau asal jadi hayya 'alas shalah. Nanti juga kalau belum lagi nanti cek nanti. Asal imam haramain ya. Ada muadzinnya haramain. Jadi nanti cek muadzin mereka cara adzannya. Ya, hayya 'alas shalah. Enggak ada hayyi. Dan juga jangan gunnah juga ya. Kalau pengen misalkan hayy, nah itu bahaya salah. Kenapa? Karena dia buat gunnah. Hayya 'alas shalah. Makanya dia agak cepat di sana. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Silakan dari sini. Usahakan suaranya teman-teman lantang ya. Jadi biar ini, biar emosi kan. Lantang. Nah, benar. Jadi biar enggak remang-remang gitu. Jadi harus jelas. Harus nampak. Baik. Jangan sampai abu-abu lah. Jelas. Terus Awsati aydiyahum fa'abau bainahum tawsiyatan marrataini tu'tauhu ta'saw najauta jaybika hawlakum awhaytu qawdin bi khaylika غدوت لديهم آدوا يؤذين يرون قريش تجزون زيغ فسوف عسيتم يخشون شيئا عصوك صيحة ترضون. Nah, jadi orang tebal ya. Tahu, tapi ingat tebal jangan monyong. Tahu, tapi apa? ترضون قضيت طوعا طيرا فرعون شعيبا غورا بغيظكم فوقكم ضعفين قوم ألقيت. Terus awsati aydiyahum fa'abau bainahum tawsiyatan marrataini tu'tauhu ta'saw najauta jaydika hawlakum awhaytu khawdin khawdin. Apa arti khawd? Khawd apa? Telaga. Khawd. Itu pakai hak ya? Khawd apa pakai khawd lupa saya. Khawd Nabi itu segitu. Khawd Nabi pakai khawd apa hak lupa ya? Khawd pakai hak kalau salah. Khawd telaga. Terus bi khaylika wadauta ladaihim adau yu'daina yarawna Quraisyin tujzauna zaygun
fasawfa asaitum yakhsawna syai'an asawka wayhatan tardawna walaita taw'an khairan fir'auna syu'aiban ghawran li khairikum fawqakum bi'afaini qawmun al-khaitu. Baik, bagus. Oke, Bu. Misalnya kita mau tersemak baca seperti yang sama. Terus أو سقي أيديهم فأبوا بينهم توصية مرتين تؤتوه تعثوا نجوت جيبك حولكم أو حيث أوض بخيرك غدوت لديهم آذوا يؤذين يرون قريش تجزون زيغ فسوف عسيتم يخشون شيئا عصوك صيحة ترضون قضيت طوعا طيرا فرعون شعيبا غورا بغيظكم فوقكم ضعفين قوم الغيت. terus Awsati aydiyahum fa'abau bainahum tawsiyatan marrataini tu'tauhu ta'tau najawta jaybika hawlakum aw haytu fawdin bi khayrika ghadawta ladaihim adau yu'dai. ingat langsung ya. adau yu'daina yarawna quraisyin tujazawna zayhun fasawfa asaytum yakhshawna syai'an asawka sayhatan tardawna qadaita taw'an khairan fir'auna syu'aiban ghawran bighayrikum fawqakum bi'faini qawmun al-khaitu. Kaumun. Nah, itu juga kalau kita tulis dalam bahasa Indonesia pakai apa? Pakai A sama U ya. Kaum ya kan? Kan biasanya pakai U dia ya. Kalau kita tulis dalam bahasa Indonesia. Terus setelahnya usahakan suara dan keras ya, tidak ada masalah. Di depan ya. Awsati aydiyahum fa'abau bainahum tawsiyatan marrataini tu'tauhu ta'thau najauta jaybika hawlakum aw haitu Kayak au haitu khawdin bi khaylika wadauta ladaihim adau yu'daina yarawna quraishin tujzauna zaygun fasawfa. Nah, coba lihat kalau U pakai U ya, fasaufa. Kalau dia pakai I. Fasawfa asaitu yakhshawna syai'an asawka sayhatan tardawna Berarti
tardawna qadaita tau'an tayran fir'auna syu'aiban ghauran biwaidikum fawqakum di'faini qaumun alqaitu dengan ya'i bau dan sudah pas baca itu. Misalkan fai lanjut. Awsati aydiyahum fa'abaw bainahum tawsiyatan marrataini tu'tauhu ta'saw najauta jaybika haulakum aw haitsu hawdir bi khaylika wadauta ladaihim adaw panjang adaw yu'daina yarawna quraisyin tujzauna zayrun fasawfa asaitum yakhshawna syai'an asawka sayhatan tardawna qadaita taw'an tayran fir'auna su'aiban ghauran bighaydikum fawqakum di'faini qaumun alqaitu terus awsati aydiyahum fa'abaw bainahum tawsiyatan marrataini tu'tauhu ta'saw najauta jaybika haulakum aw haitu khawdin bi khaylika ghadawta ladaihim adaw yu'daina yarawna quraisyin tujzauna zayrun fasawfa asaitum yakhshawna syai'an asawka sayhatan tardawna qadaita taw'an tayran fir'auna syu'aiban ghauran bighayrikum fawqakum ini fau apa namanya zarf apa zarfu makan ya zarf fau itu pak fau maksudnya kalau masalah zarf makan ya fau tahta ya maksudnya fau itu zarf ya makan zarf makan namanya ada fau qaum dari fawqakum di'faini qaumun alqaitu terus awsati aydiyahum fa'abaw bainahum tawsiyatan marrataini tu'tauhu ta'saw najawta jaylika haulakum aw haitu khawdin bi khaylika wadauta ladaihim adaw yu'daina yu'daina yarawna quraisyin tujzauna zaykun fasawfa asaitum yakhshawna syai'an asawka sayhatan tardawna qadaita taw'an tayran fir'auna syu'aiban ghauran ghauran bighayrikum fawqakum di'faini qaumun alqaitu
terus أوسط أيديهم فأبوا بينهم توصية مرتين تؤتوه تأتوا نجوت جيبك حولكم أوحيت خوض بخيلك غدوت لديهم آدوا يؤدين يرون قريش pakai di ya قريش تجزون زيغا فسوف عسيتم يخشون شيئا عصوك صيحة ترضون قضيت طوعا طيرا فرعون شعيبا غورا بغيظكم فوقكم ضعفين قوم ألقيت. Coba baca kamu sekali teman-teman ya. Dari awal ke sini sudah. Di sini sampai sini sekali. Nah, 1, 2, 3. أو أي بو بي تو تي ثو ثي جو جي حو حي خو خي دو دي ذو ذي رو ري زو زي سو سي شو شي صو صي ضو ضي طو طي ضو ضي عو عي غو غي فو في قو قي كو كي لو لي مو مي نو ني وو وي هو هي خو خي يو يي حو حي أوصل أيديهم فأبوا بينهم توصية مرتين تؤتوه تأتوا نجوت جيبك حولكم أوحيت خوض بخيلك غدوت لديهم آدوا يؤذين يرون قريش تجزون زيغ فسوف عسيتم يخشون شيئا عصوك صيحة ترضون قضيت طوعا طيرا فرعون شعيبا غورا بغيظكم فوقكم ضعفين قوم ألقيت. Insyaallah tinggal halaman ke-61 berarti masuk ya. Masuk ke alhamdulillah. Di sini juga alhamdulillah kita nggak banyak memperbaiki apa namanya makhraj. Karena kan di awal sudah setara makhraj. Makanya bagus kalau di awal itu makhraj sama sifat sebenarnya. Selesai dua aja. Yang lainnya mah gampang, tinggal ya panjang 2 harokat, 6 harokat. Juga al-ayat al-gharibah, kata-kata yang asing gitu kayak ya tadi misalkan bismillahirrahmanirrahim atau jami dan seterusnya itu kan agak gharib kan, kalau itu kayak asing ya, agak asing. Tinggal itu aja yang kita perbaiki ya. Jadi kalau saya teman-teman sampai saat ini saya masih belum bisa tuh apa wakaf, itu yang masih belum bisa apa namanya sampai sekarang. Wakaf maksudnya cara berdiri di tengah-tengah, maksudnya ngarang-ngarang, tapi biar pas artinya itu saya masih belum bisa, masih belum ini lah. Makanya saya pakai mushaf yang sudah ada wakafnya, jadi biar kita nggak ngarang-ngarang, atau pakai yang sudah ada tandanya ya kan, sholat, qala, apalagi mim, lam, itu sudah enak sudah. Tapi ingat setiap mushaf berbeda-beda ya, makanya apa? Nggak ada wakaf yang lazim, yang sifatnya pasti.
ya. Walaysa fil Qur'an min waqfin yajib. Tidak ada dalam bentuk waqf yang sifatnya wajib. Wala haramun ghairu ma'lum. Dan nggak ada juga yang waqf yang sifatnya haram, ya. Kapan dia haram? Ketika dia apa? Salah, berhentinya startnya salah. Nah itu baru dia haram, ya. Baru dia haram. Makanya waqf bebas. Makanya teman-teman pakai mushaf ini beda, pakai mushaf sana beda, pakai mushaf ini beda, karena beda-beda dan sifatnya nggak pasti mutlak seperti itu, ya. Tapi kalau pengen aman ya mushaf balik. Itu bukan aman ya, bukan berarti yang lain nggak aman. Saya biar lebih inilah, lebih yakin gitu insyaallah. Alhamdulillah ya, insyaallah kita bisa minggu depan. Insyaallah kita akan berpatihan tentang membedakan antara mat tabi'i dan matlin. Insyaallah taala minggu depan. Dulu akhir Oktober ini baru masuk ke ini. Kalau ini harus kita pakai papan tulis insyaallah. Yang ini maksudnya. Papan tulis. Biar nanti saya akan jelaskan. Baik. Misalkan ada ini pertanyaan teman-teman? Ada. Kalau apa? Dia tasdid sama mau tasdid itu masukin juga nggak? Tasdid enggak, ya. Sebagai tadi contoh hayya 'alas shalah enggak masuk. Karena kan dia dari segi tulisan, ya. Maksudnya dari segi tulisan dia berbeda. Kalau materi apa? Waw sukun. Sudah sukun asli, ya. Sebelumnya fathah. Tapi kalau yang ya sama waw sukun enggak masuk, ya. Walaupun cara membacanya sama, ya, enggak misalkan hawa misalkan, ya. Misalkan toh hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Itu kan kalau dipencet baru dia bisa. Maksudnya kalau ditulis bisa ha ya sukun baru ya harokat fathah. Cuma karena dia digabung, ya double kan, maka ibarat dua huruf tasdid kan. Tapi cara bacanya sama. Tapi kalau hukumnya bukan hukum madlin, bukan. Ya, bukan hukum madlin, tapi cara bacanya sama, ya. Hayya, ya kan, iya itu. Atau apa? Khawwa, juga sama, ya. Tapi ingat bukan madlin. Itu apa ya? Biasa, ya. Kalau madlin ingat waw ya sukun sebelumnya fathah. Itu huruf lin. Wallahu a'lam. Berapa menit lagi ini? 10 ya? Iya. Iya. Yang tadi, tadi lupa. Yang Mas Haki bilang tadi, mana yang lebih utama? Belajar qiraah atau apa tadi? Ilmu syar'i, ya? Yang enggak? Sebenarnya teman-teman, qiraah itu apa? Bagian dari ilmu syar'i, ya kan? Cara membaca firman Allah pasti butuh ilmu, ya. Maksudnya dia kan masuk ke kategori ilmu agama maksudnya, ya. Cuma ada kalau pengen fokus itu ada. Kalau syariah itu semua ilmu dia dipelajari semuanya kalau syariah. Cuma ada nanti yang kayak yang khusus gitu, misalkan di bidang akidah khusus akidah, ya, di bidang tafsir khusus tafsir, di bidang juga kira juga khusus qiraah ada. Cuma saya ingat tuh qaid fikih, ya, kaidah fikih apa yang mengatakan fa in tazaham adadul masalih, kalau ada dua maslahat yang sama-sama gitu, ya, yuqaddamul a'la dan masalih, maka apa? Didahulukan yang lebih tinggi maslahatnya. Berarti apa? Mana yang lebih tinggi, ya pasti apa? Ilmu saya lebih tinggi. Maka apa? Kayak akidah, kan? Kayak apa lagi, ya, tafsir dan lain sebagainya. Jadi yang sebenarnya apa? Faham ilmu qiraah, faham ilmu tajwid, tapi apa? Khawarij misalkan. Dikit kafir kok, jahanam, sesat, neraka. Jangan. Ya, baru nih, pokoknya bid'ah, sesat, jahanam, neraka paling bawah, kafir, musyrik, jangan. Takutnya bahaya kan. Ini contoh pokoknya apa? Harus belajar akidah. Ada tuh dari bawah itu namanya Syarh Sunnah dari Imam Al-Muzani. Kata beliau ini loh teman-teman, tidak
mengkafirkan orang-orang muslimnya bid'ah. Kenapa? Mereka tuh masih muslim ya, cuma mungkin menyeleweng di beberapa bab saja. Ini enggak, selama mereka masih namanya masih ahlul kiblah, mereka enggak boleh kita kafirkan. Apalagi cuma masalah fikih, jangan ya. Karena kafir-kafiran itu enggak boleh serampangan ya, bahaya. Karena lebih utama kita mempelajari tentang cara membaca sama cara memahami. Ini objeknya Al-Quran, sama ini kan cara membaca ya. Ya, cara membaca. Kalau cara memahami, ya jadi misalkan surah, tafsir, misalnya itu kan cara memahami. Cara memahami maksudnya maknanya itu ya. Ya karena apa yang kita baca kan objeknya satu ya. Ya. Mau difokuskan di cara membaca, cara memahami. Cara membacanya. Baik, bismillah ya. Soalnya penting dua-duanya teman-teman ya. Kenapa? Karena satu sisi kalau salah kita paham satu dulu. Kalau salah cara membaca juga bisa berubah makna. Dia kan sama-sama fatal juga ya. Namanya lahan jali, lahan yang nampak. Bisa berubah makna dari sadida jadi sadida ya, karena seterusnya. Terus tadi juga ya apa tadi? Cara memahami ya. Yang ini juga penting juga nih. Tafsir ini masuk ke tafsir. Karena banyak orang yang salah ini. Contoh misalkan sholat dari segi bahasa kan berbeda. Kalau di fikih itu doa ya, dari segi bahasa doa. Kemudian dari istilah ibadah ya, diawali dengan takbir, akhir dengan taslim. Cuma nanti kalau di tafsir teman-teman itu ini lagi usul tafsir itu lebih dalam lagi cara membahasnya ya. Kalau alam saya masih belum tahu gimana pentingnya, tapi penting dua-duanya ya. Dua-duanya kan. Ya maka tapi baca dulu lah, cara baca dulu, baru nanti bertahap ya kan. Baru belajar tafsir. Karena tafsir itu teman-teman, contoh nanti ada dua nih yang sama-sama ya. Ini diambil dari segi bahasa. Misalkan Allah mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Nah, wa shalli 'alaihim artinya apa? Dan salatlah atas mereka. Nah, ini apa? Pakai bahasa Arab yang harus kita pakai bahasa Arab. Soal di sini apa? Apakah sholat secara doa, secara lugah atau secara istilah? Maka yang pas adalah apa? Secara doa, secara artinya doa, lugah. Maka apa? Berdoalah untuk mereka. Kalau satu lagi, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Janganlah apa? Sholat di orang-orang yang munafik itu. Maka apa? Ini secara istilah. Maksudnya apa? Sholat secara istilah. Ibadah yang takbir ya kan? Asli. Maka itu teman-teman ya. Ya dua-duanya penting ya. Dua-duanya kan penting. Kadang-kadang ada kalau kita ikut kajian misalnya ustadznya atau nama gitu. Studi imam ada yang kita jangan sedang pelajari tafsir gitu. Oh dia nggak seperti ini, dia nggak seperti itu. Iya. Kadang ada seperti itu. Maka tadi kan saya sendirian cerita kemarin undang Ustaz Imam pakar di bidang dakwah gitu. Ustaz Yasir aja yang udah dokter gitu ya. Itu kena juga. Iya. Nah benar teman-teman. Baru tadi kita baca a'udzubillah. Coba agak senyum sedikit. Susah banget. Yang fathah harus senyum gitu. Kan susah. Tapi kalau namanya saya dulu belajar sama masyarakat itu khususnya nggak begitu juga keras juga ya. Tapi memang beliau khususnya agak ini kelasnya teman-teman bukan berarti garang itu tidak, tapi mungkin supaya lebih detail ini ada fathah terus dibuka mulutnya, kasrah ini diturunkan ini, dhamma dimonyongkan. Saya juga sesuatu ya, Ustaz Yasir kata salah satu makanya kata beliau udah akhir masa sampai kayak gitu ya keras banget guru kita. Ketika makanya ya kita ini lah kita ajarin anak tuh yang ini yang standar lah. Yang penting ainnya nggak dengung, kemudian apalagi mau juga kalau misalkan hal nggak dengung gitu kan, itu yang ini aja yang standar aja deh, jangan yang terlalu namanya mutasyadid keras ya. Tapi emang ada tergantung guru, makanya mungkin karena beliau dapat guru Syekh Ibrahim ya, pasti apa nular ke anak buahnya.
Tapi kadang beda guru emang beda metode Ustaz ya? Iya, makanya kadang ada guru yang lembut, ada juga yang pertengahan, ada juga yang keras itu. Galak ya tapi. Galak. Tapi galaknya bukan karena apa? Tapi padahal karena Bisa sudah. hah? Tidak ada. Karena kita kalau di Untas ini ibu-ibu sama bapaknya pada belajar tahsin gitu. Karena kalau di rumah saya gitu kadang misalnya lagi murojaah atau misalnya lagi baca tulisan gitu. Ya ada pasti yang beda ya. Iya. Misalnya kayak hamesnya ta itu tihim dan ta. Itu ya kalau menurut istri saya jangan sampai terlalu kelihatan hamesnya itu jangan tipis banget hamesnya. Ribut dong. Tapi kalau kita pelajari sampai sekarang ya lihat biasa aja gitu. Iya. Nggak ada aturan di situ gitu. Makanya kalau saya mengambil yang bukan mengambil ini ya, yang jauh lebih tidak. Saya coba yang standar aja, yang standar. Karena nanti dan juga teman-teman biasa awal-awal kita belajar memang harus pas itu, misalkan ro tebal, hamas, awal-awal nih. Cuma nanti kalau sudah level atas itu kadang yang fase pun mereka bacanya biasa dulu, biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kayak nggak belajar ilmu tahsin jadinya. Cuma mereka benar karena mereka sudah nggak ada belum lagi. Kalau awal itu memang diperketat awal diketatin biar apa nanti benar. Nanti pas sudah bisa dilepas, nah dia bisa sendiri dulu. Tapi kalau yang Syekh Bayu dulu pas mereka selesaikan teori itu tasmi, mereka baca biasa. Jadi enggak alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Biasa rabbil alamin biasa. Yang penting enggak ini. Nah, seperti itu. Ya. Itu ya. Udah ya belum? Habis. Tafadhol. Yang ada pertanyaannya bisa kita tuntaskan biar bisa kita selesaikan. Tafadhol Pak. Saya pernah mau ini kalau tilawah ya ada kan di kita bisa ini nggak Pak? Mau mulai ayat berikutnya tanpa harus menyambung dengan ayat sebelumnya gitu. Soalnya kan ada pernah itu jadi ayat sebelumnya itu dia jar majrur, kemudian ayat setelahnya itu tawabi bil majrur gitu kan. Jadi yang harusnya karena di awal kalimat itu kan harusnya marfu itu ya. Marfu ya. Tapi ternyata dia majrur gitu. Sementara kalau majrur tanpa ada amil kan bahasa depan nggak bisa gitu ya. Nah, itu kalau kita bisa di awal langsung dari itu atau disambung dari sana. Makanya sedikit ya. Oh di dalam Al-Quran kan udah ditulis itu ya per ayat ya, per ayat. Dan juga ada tanda di ayat 1, ayat 2, ayat 3. Nah kalau dia dari segi masalah salah ya mending ini aja Pak biar buat jaga-jaga ya. Maksudnya apanya bisa disambung. Intinya tepat misalkan jar majrur kan nggak bisa ya di dua kan jar atau mudhaf ataupun ilaih misalkan ya kan nggak bisa misalkan apa ya Tempatnya bukan di jar majrurnya tapi di naat maf'ulnya ya. Naat maf'ulnya, sifat mausufnya. Ya, tapi sama-sama majrur karena mengikuti sebelumnya. Tapi kalau mulai dari ayat selanjutnya langsung majrur tanpa ada amil gitu. Jadi harusnya ambil sambung gitu atau ragu gitu. Walau alam ya kalau bahasa Arab ya. Maksudnya saya juga nggak ini, makanya saya teman-teman kalau wakaf itu saya nggak ini ya. Saya kadang ngacu ke yang udah ada, yang udah ada tanda-tandanya. Pakai alat bantu lah. Ya pakai alat bantu juga kalau wakaf itu. Karena saya juga bahasa Arab masih namanya pemula juga ya. Apa namanya bahasanya? Tadi ya, masih pemula ke bahasa. Jadi kalau saya sendiri kalau wakaf atau ibtidah itu saya harus ini mana yang ini. Coba kalau nggak ada makanya beli musab yang ada ini adanya. Tapi contoh nih di surah apa nih, di surah Al-A'la teman-teman, fala tansa illa ma sya Allah. Nah itu mah boleh, berarti juga fala tansa tidak masalah. Baru illa ma sya Allah. Karena di sana apa? Hanya ini doang, lebih kepada hukum saja dia. Pada hukum, maksudnya hukum tahsinnya. Itu kan apa? Mat sama apa? Dengan dua kata ya.
Pertama mat, yang kedua hamzah. Apa namanya? Maja ismun munfasil. Kalau dia apa, dia nggak akan merubah makna. Dia nggak. Coba buka di fala tansa illa masyaallah, boleh. Atau di sana juga boleh. Fala tansa illa masyaallah. Makanya apa? Sebagian para imam kadang dipisah, sebagian disambung. Dan itu apa? Enggak mempengaruhi arti. Ya, kenapa? Karena cuma ini doang, cuma kaidah apa namanya? Tajwid. Sama kan kita baca gunnah. Teman-teman baca gunnah enggak, tetap artinya sama. Qul a'udzu birabbin nas. Tetap artinya anasnya manusia. Ya enggak? Arti. Cuma apa? Dari segi kaidah kita apa? Kurang. Kenapa? Kurang gunnah. Apalagi misalkan minkum artinya apa? Dari mereka. Dari kalian. Dari minkum apa? Dari kum kalian. Dari kalian ya, minkum ya. Tapi kalau kita dia kan ikhfa ya, maka kalau dalam Al-Quran harus baca ikhfa. Minkum apa tuh? Maka apa? Teman-teman baca idhar atau enggak? Maka apa? Tidak bermasalah. Tapi ingat ini ya, nggak akan bermasalah dari segi arti maksud saya. Tapi kalau dari segi hukum dia bermasalah. Yang kurang apa? Ikhfa'nya, nah enggak. Minkum kurang ikhfa'nya, afan. Misalkan minkum kalau bukan Al-Quran maka boleh. Tapi kalau Al-Quran minkum harus ada apa? Gunnah. Tapi artinya sama. Berarti kita sekarang itu sedang mengikuti sunnah Rasulullah pada saat pertama kali firman itu diturunkan dan Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril itu seperti ini bacaannya gitu, kaidahnya seperti ini gitu ya. Seperti ini. Jadi kalau secara arti itu tidak berubah gitu ya. Tidak pernah berubah. Ifa, izar, mak, semua-semuanya. Enggak. Tidak berubah arti. Tidak berubah arti. Contoh misalkan teman-teman baca as-sama artinya langit Pak ya. As-sama langit ya. Atau sama adalah langit. Kalau di luar konteks Al-Quran maka apa? Dibaca biasanya tidak ada masalah. Sama cukup 2 harokat kan sih. Sama ya enggak? Langit. Tapi kalau baca apa namanya? Al-Quran wajib apa? Mat wajib. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Mat wajib. Cuma kalau teman-teman baca pendek pun apa? Enggak akan berubah artinya. Sama aja, sama-sama lah. Nah, cuma salah dari segi apa? Kaidah ilmu tahsinnya. Berarti apa? Salah dia apa? Mat wajib dia salah. Tapi kalau dari segi arti tetap artinya artinya apa? Artinya maun, apa arti maun? Air. Maun air artinya. Cuma kalau kita baca Quran, wa anzala minas samaa'i maa'a harus panjang. Kenapa? Mat wajib tafsir. Yang tadi Pak, apa tadi yang wakaf saya masih belum ini ya, karena biasanya itu harus kuat bahasa Arabnya. Kalau wakaf itu boleh di tengah, boleh di mana, yang penting tidak ini Pak ya, tidak mengubah makna saja, mengubah makna. Makanya dia karena dipisah sama beda ayat. Iya, beda ayat. Kalau dalam kata mungkin kita tahu lah ya sambungannya gitu. Tapi insya Allah kalau sudah dipisah ayat berarti para ulama sudah ini ya, artinya apa? Sudah jauh-jauh hari itu mereka pastinya nggak akan ngarang-ngarang kan? Kalau bisa berarti otomatis boleh. Maksudnya kalau ayat 1, ayat 2, ya kan ayat 3, ayat 4 misalkan. Itu pasti boleh. Kenapa? Karena dipisah oleh ayat 1 apa namanya? Per ayat. Tapi kalau enggak, nah makanya harus hati-hati. Makanya wakaf itu paling ini dia, paling lumayan ya. Harus kuat bahasa Arab wakaf. Tapi kalau pengen aman ya itu berarti yang itu di tanda alamatul waqf, mim tanda titik 3 itu ya enggak? Apa tuh? Dalikal kitabul la raib fi, udah boleh. Tapi jarang Pak ya. Yang sering apa? Dalikal kitabul la raib fi. Mereka baca juga boleh. Dalikal kitabul la raib fi, juga boleh. Cuma jarang pakai ini ya. Padahal boleh. Cuma mungkin karena kita sering dengan murattal kan, dari kalau kita mula apa yang nggak boleh apa berarti di dua-duanya nggak boleh. Raib fi mudah.
Karena juga lokal mungkin dari segi arti juga dia akan berubah gitu ya. Baik, cukup ya. Follow. Pak, nah silakan. Enggak ada ya. Baik, jazakallah khair. Ya. Teman-teman tetap semangat ya, semangat. Kalau lemah-lemah ya bikin acara apa dan biar ini. Sekarang kita main PS kan. Ya cepat selesai. Ya, lama juga bangkit. Masih lama itu, masih aman. Ayo Bang aja. Bilang kayak tadi pagi. Hah? Main game, teman-teman. Bagaimana hukum main game? Ini enggak, sebentar dulu. Haram, mubah, makruh, apa lagi satu lagi? Kalau di kadang itu ada sunnah, ada juga satu lagi. Harus ada 5 ya, saya lupa ya. Ada 5. Game itu ya tergantung ya. Bisa dia haram kalau dia melakukan yang wajib. Misalkan game nih sampai jam 3 istirahat, bangun jam 7, maka apa? Kelewat. Tapi misalnya haram ini karena apa? Yang wajib ketinggalan. Sebenarnya ya game itu mubah saja kan. Lupa baca gimana Ustaz? Hah? Apanya? Tahu baca gimana? Kagak usah main PS Bang. Enggak siang aku kalau begini. Ya nggak bisa main PS. Intinya Pak, coba cari apa waktu yang Tepat. Jam 9 jam 10. Biar Kalau kayak- kalah lanjut pasti jangan pulang. Jangan di main PS sampai jam 2, pasti tuh takutnya apa? Kebablasan sebenarnya. Mau jam 7 kan. Bahaya juga. Semalam setengah 2 nih Pak ketuanya nih. Yang penting apa? Jangan kebablasan ya. Tapi Yang hasut ini. rata-rata kalau Bablasanmu ya. kalau orang-orang yang para ulama itu mereka apa? Hal yang mubah itu kadang mereka ini ya, mereka jauhi kadang ya. Coba baca tuh fil fawaid ya. Hal yang mubah ternyata mereka ini untuk ini supaya mereka lebih ini, mereka tuh yang pokoknya mereka tuh yang sunnah wajib. Maksudnya yang mubah mungkin sekali mereka lakukan. Jauh Ustaz, kalau dipadanin sama apa itu. Ya kalau sama kita maksudnya jauh teman-teman. Kalau para ulama itu paling mereka tuh apa? Wajib, sunnah itu aja. Mubah mungkin sekali. Sebab pembelaan saya masih main game tengah malam, saya masih subuhan ya Ustaz. Kalau udah nggak subuhan, udah Baik. Yang penting kan ini ya. Itu juga main. Saya juga teman-teman. Ada main juga, main bola juga. Jam berapa coba? Enggak juga yang rugi Bang. Main besok itu jam 10 sampai jam 12. Subuhnya ngantuk berat kan. Cuma kita kan nggak ini. Yang luar masih ada asir. Kemudian juga ada ini. Kalau kita nggak ke masjid ya Allah. Kalau memang tidur di sini Ya, enggak. Tidak. Agak usah pulang. Iya. Kalau mereka sebenarnya masih nanti kalau besok kan 2 jam 10 sampai jam 12 itu sakit mau kan mau bangun tuh berat, cuma paksa. Pokoknya saya bilang ke santri, antum boleh main bola malam-malam, yang penting subuh bangun. Main. Dan dia juga teman-teman apa bisa satu lagi kalau yang sifatnya mubah ya, tapi teman-teman niatnya baik ya supaya kuat ibadah, tapi masa main PES kuat ibadah kayak Jauh Tan. jauh kayaknya. Iya, iya. Kalau main bulu tangkis iya mungkin ya, maksudnya bulu tangkis jadi supaya berkeringat supaya kuat ibadah itu bisa dapat pahala malah. Futsal juga ya Tan ya. Futsal juga. Masuk kan Bang. Minsol juga bisa teman-teman. Teman-teman tuh kita kan bikin grup itu niatkan apa? Olahraga supaya kuat ibadah. Supaya nanti nggak akan sia-sia. Karena kalau enggak teman-teman hanya dapat ini doang, saya dapat sehat tapi apa? Nggak dapat pahala. Jangan dapat amal atau al-umuru bima qasidiha. Perkara itu apa? Sesuai dengan maksudnya atau ingin ya kalau teman-teman main bola nih, niatnya karena ibadah, dapat pahala kan? Dapat pahala. Maksudnya supaya kuat ibadah. Ya supaya kuat ibadah. Tapi buktinya capek nah, itu masing-masing itu ya. Kalau dapat sih pahalanya. Ya. Tapi kalau main PES kayaknya nggak sampai ini deh, nggak sampai
Berkeringat nggak? Enggak. Latih jari. Atau yang kalah bisa ini? Itu cocok buat dagang doang gitu. Kalau main PS niatnya menjaga lingkungan Ustaz. Nah, itu benar juga bang. Lanjut lah. Masuk. Kakak. Bener Intan. Ya. Bisa jadi tuh, bisa jadi. Bisa jadi bang, ini serius bang. Itu banyak maksudnya. Iya, bisa ngobrol. Orang juga tahu mulai tahu. Misalkan nih, ada juga Pak dari di kaidah fikih itu namanya Pak akhafu ad-dararain ya. Mana menurut dalam bajingan misalkan nih, mungkin teman-teman daripada misalkan contoh maksudnya daripada kumpul sama teman-teman misalkan di luar merokok apa, lebih di sini kumpul sini main PES, nah maka itu apa? Lebih ringan apa mudaratnya kan? Walaupun 4 atau 10 misalkan. Cocok dah. Kalau kita lawan atas kira main salah lagi dah. Mohon maaf sekarang kata gue lagi ini semuanya lagi teman-teman lagi ini sama juga grup sekarang udah mau jatuh kayak ini, maksudnya udah pada nggak ini, kata mereka menyesal. Kalau futsal berhenti sama timnya Pak Aziz pada kalau main teman-teman malam minggu tuh. Ayo. Saya pasti dah. Ya namanya kalau pengen nanti sama timnya Pak Aziz malam Ahad kalau pengen. Nah, itu baru kita dapat fisiknya. Tapi niatkan dulu di awal, ya, bismillah ya Allah, saya niat saya main bolanya Pak supaya kuat untuk ibadah itu dapat pahala. Karena kalau niat nggak ada, ya udah cuma dapat sehat tapi nggak dapat pahala. Kok walaupun dia beda, sama kayak makan juga sama. Kalau makan niatkan supaya kuat mengunjungi ibadah dapat pahala. Makanya kita enggak ya langsung gas aja ya. Bismillah. Martabak langsung gas. Bismillah. Iya, bismillah itu berpahala. Kenapa? Karena sunnah Rasul dari bismillah. Cuma ditambah ini ada dua pahalanya. Pahala sunnah Rasul dan juga niat. Ya, martabak langsung gas saja. Baik, waalaikumsalam teman-teman. Tetap semangat ya. Tinggal satu lembar lagi baru pindah ke yang lumayan dah. Dan tolong nanti dihafalkan ini. Waalaikumsalam. Doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Azan